Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haka. Salam cinta belas kasih hati Yesus dan penuh semangat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 7 Mei 2022, bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Mari kita mulai renungan hari ini dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, pernahkah saudara mengalami bimbang, ragu-ragu, dan tidak yakin terhadap suatu keputusan atau seseorang atau diri sendiri? Pernahkah saudara mengalami krisis untuk percaya? Percaya itu indah. Inilah judul lagu yang pernah saya nyanyikan dan mengesan. Dalam lagu tersebut diungkapkan betapa percaya itu harus terus kita bangun, kita pupuk, kita jaga, sehingga tumbuh rasa cinta dan relasi yang dalam, tidak termakan oleh berbagai godaan, tantangan, maupun kesulitan. Begitu juga percaya kita kepada Tuhan. Dalam kitab suci, Yesus pernah menyampaikan bahwa untuk menjadi muridnya, kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Namun dalam pengalaman hidup, kadangkala kita mengalami ketidakpastian, tidak yakin, krisis kepercayaan, dan keraguan. Kita kurang mampu menyangkal diri dan memikul salib kita. Bahkan bisa jadi kita malah menyalahkan Tuhan atau meninggalkannya. Kita menjauh dari Tuhan. Sebagai contoh, misalnya apabila kita tersinggung atau kecewa dengan tokoh umat tertentu atau pastor atau ketua lingkungan atau siapa saja, kita ngambek, tidak mau ke gereja. Bahkan tidak berdoa lagi dan meninggalkan Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah menjauh, apalagi meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini
mengisahkan mereka yang kecewa mendengar pengajaran Yesus tentang roti hidup pergi meninggalkan Yesus. Mereka mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus karena tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Kata mereka, perkataan ini sangat keras, siapa sanggup mendengarkannya? Melihat orang banyak yang mengundurkan diri, Yesus menantang ke-12 rasulnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Sebenarnya Yesus hendak menegaskan bahwa tak ada paksaan apapun untuk menjadi muridnya, melainkan merupakan kebebasan batin karena ketersentuhan perjumpaan pribadi dengan Allah. Jawaban Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini telah meneguhkan kita. Petrus memberi teladan kepada kita untuk tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus. Petrus menyatakan bahwa ia tidak melihat ada seorang pun yang dapat diikuti selain Yesus, karena Yesus memiliki perkataan yang membawa kehidup kekal. Yesus adalah yang kudus dan maha kuasa. Yesus meminta kita agar kita setia sebagai muridnya dan seperti Petrus berkomitmen bahwa hanya Yesuslah pilihanku satu kali untuk selamanya, karena hanya pada Dia dan dalam Dia kita menemukan kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, tanamkanlah diri kami rasa percaya yang besar, sehingga kami bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Tariklah kembali apabila terlintas dalam diri kami keinginan untuk meninggalkan atau pergi darimu dan mengikuti jalan kami sendiri, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai akhir hidup kami, sebab hanya Engkaulah yang kudus dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan tetap setia kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.